bersama saya Derevani Hadi dari kelas 11 A2 SMA Negeri 1 Sandai. Di video kali ini, saya akan membacakan Injil Markus dan membuat renungan dari Injil tersebut. Mohon disimak ya. Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Inilah Injil suci menurut Markus. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalanan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberikan mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak untuk duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat di atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan berbelok ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, setelah teman-teman mendengar bacaan Injil yang saya bacakan tadi, saya membuat sebuah renungan nih, yaitu tentang kasih-Nya yang memampukan kita. Menurut teman-teman, mengapa sih saya membuat renungan tersebut? Karena bagaimana saat kita mengalami masa sulit, kita masih memikirkan kesusahan orang lain. Mungkin untuk diri kita sendiri saja sudah sangat banyak memakan hati, waktu, pikiran, dan tenaga. Namun, tidak ada yang mustahil saat kita jalani dengan bantuan kasih-Nya. Nah, teman-teman sekalian pasti pernah mengalaminya kan? Sama halnya dengan pengalaman saya. Saat itu, saya sedang sibuk-sibuknya mengerjakan banyak hal dan masih harus mengerjakan pekerjaan rumah termasuk tugas sekolah dan lainnya. Namun tiba-tiba, ada seorang teman yang membutuhkan pertolongan saya sebagai teman curhat. Tentu saja saya dibuat bingung. Di satu sisi, saya harus mengerjakan deadline. Di sisi lain, saya tidak tega membiarkan teman saya seorang diri dalam menghadapi masa susahnya. Bagaimana mungkin kan? Dalam waktu yang sangat singkat, saya masih harus menambah pekerjaan, yakni menjadi teman curhat. Namun, sekali lagi, hal itu membuat saya tetap melangkah dalam kasih. Saya sangat percaya
bahwa dengan kasih-Nya memampukan saya untuk menanggalkan apa yang seharusnya saya kerjakan saat itu, dan memilih untuk berada di sisi teman saya yang sedang dalam masa sulitnya. Kasih Tuhan memampukan saya untuk menanggalkan ego dan rela membagi waktu, hati, tenaga, dan pikiran untuk seorang teman saya yang membutuhkan teman curhat. Pada akhirnya, puji Tuhan, semua terselesaikan dengan baik. Teman saya tidak merasa sendiri dan terhibur. Saya pun dapat menyelesaikan tugas deadline saya dengan baik. Hal ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi saya, bahwa saat Tuhan meletakkan kerinduan pada hati saya untuk melakukan sesuatu, padahal ada banyak hal lain yang harus saya lakukan. Namun saat saya taat, Tuhan juga membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya. Karenanya, jika hati ini tergerak untuk berbuat kasih, kita jangan abaikan, dan ikutilah meski rasanya sangat sulit untuk dinalar. Maka percayalah, Tuhan pasti akan membantu kita untuk melakukannya. Nah, aku ada satu pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Apakah kamu masih mengabaikan gerakan hatimu? Biarlah kasih-Mu sendiri yang memampukanmu untuk melakukan semuanya dengan dasar kasih. Jadi, marilah berbagi kasih pada sesama yang lain. Nah, teman-teman sudah dengarkan renungan yang saya buat? Maaf jika ada salah kata dan ucapan yang tidak senonoh atau tidak mengenakan. Saya Dewi Fani Hadi, sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka dan menginspirasi teman-teman Katolik kita. Terima kasih. Bacaan Injil yang akan saya bacakan hari ini Lukas bab 5 ayat 1 sampai 7. Penjalaan ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajarkan orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan hari ini kita diangkat agar tidak berpuas diri karena telah menuruti hukum, literalitas,
namun selalu berusaha untuk memahami inti maksud dan tujuan modernis Allah memberikan hukum itu. Yesus mengajak kita untuk kembali ke dalam diri dan hati murni, melihat motif, lalu berusaha untuk menghindari hal-hal sepele yang bisa berjuang pada dosa berat. Maka sambil menjalani prapaskah ini, Yesus mengajak kita untuk memperbarui dan mempertajam hati nurani, supaya motif dan moralitas kita membuka diri agar dapat memahami perintahnya dengan benar, sambil memperbaiki relasi kota dengan sesama melalui tobat dan memulihkan hubungan yang telah rusak, rekonsiliasi, karena mati raga yang tidak jalan itu bukan hanya sebagai bukti iman kita kepada Allah, tetapi juga aksi kita kepada sesama. Ya Tuhan, berikanlah aku hati yang baru dan roh yang taat, agar aku bertobat dan membarui relasi dengan sesama, sehingga bukan kematian namun kehidupan yang aku peroleh darimu. Amin. Shalom saudara-saudara, perkenalkan nama saya Brigita Titi Erse dari kelas 11 IPA 2. Ini merupakan video praktikum agama Katolik, yakni membuat video khotbah atau renungan. Sebelum kita masuk ke dalam bacaan dan kemudian khotbah atau renungan, mari kita berdoa meminta tuntunan dari Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik, pembacaan yang saya ambil pada hari ini yaitu dari Matius bab 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam renungan atau khotbah. Ayat ini mengajarkan kita tentang kasih dan sikap saling menghargai. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah misalnya, kalau kita ingin punya teman yang setia, kita juga harus jadi teman yang baik. Kalau kita tidak mau dibuli, kita juga tidak boleh membuli. Kalau kita ingin dihargai guru, kita juga harus menghormati guru. Yesus mengajarkan bahwa kebaikan harus dimulai dari diri kita sendiri. Jangan menunggu orang lain dulu yang baik, tetapi kitalah yang memulai. Begitulah yang diajarkan oleh kitab Matius bab 7 ayat 12 ini yang saya bacakan. Baiklah saudara-saudara, melalui renungan ini saya belajar bahwa menjadi orang baik bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang tindakan setiap hari, mulai dari hal-hal kecil seperti bicara dengan sopan, membantu teman yang kesulitan, menghormati guru, dan mengasihi keluarga di rumah. Semoga melalui firman Tuhan hari ini, kita semua semakin sadar bahwa kasih itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita belajar memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Baiklah, sekian renungan singkat saya pada hari ini. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Francisca Fitri Leisinesin. Saya berasal dari kelas 11 A2. Baiklah, di sini saya akan membacakan renungan singkat dari Markus bab 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Baiklah, saya akan membacakan inti renungannya.
Tuhan, ini kita berdoa bukan dengan ragu-ragu, tetapi dengan hati yang percaya penuh. Percaya di sini bukan sekedar berharap, tetapi yakni bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab sesuai kehendaknya. Iman membuat doa kita hidup bukan hanya kata-kata, namun percaya juga berarti besar. Kadang jawab Tuhan tidak selalu seperti yang kita mau, tetapi selalu yang terbaik bagi kita. Jadi, saat kita berdoa, kita perlu memiliki hati yang tulus, iman yang kuat, dan kesediaan untuk menerima rencana Tuhan. Sekian renungan dari saya. Terima kasih.